aja Mas Arif dan Mas Berry ya. Silakan Mas. Oke. Selamat sore peserta kelas umum pandemi edisi kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Ini adalah kelas umum pandemi edisi kelima yang rencananya akan diselenggarakan oleh relawan lapor COVID selama 2 minggu sekali. Di kelas ini kita akan sama-sama belajar tentang seluk-beluk ilmu pengetahuan yang melingkupi pandemi, isu-isu COVID-19. Nah, pada kesempatan ini kita kedatangan narasumber, ada Mas Berry Juliandi. Beliau akan berbagi pandangannya dan ilmunya untuk sedikit banyak mencerahkan kita terkait polemik kalung antivirus corona yang kemarin sempat ramai. Apakah sudah diuji klinisnya, dan bagaimana seharusnya komunikasi sains ada di situ, gimana terakhir kemudian pihak Kementan soal ngeles dalam tanda kutip terkait klaimnya bahwa kalung itu bisa menyembuhkan corona, seperti itu. Nah, di sini kelas ini akan dimoderatori oleh Mas Ahmad Arif. Beliau juga sudah ada di tengah-tengah kita. Bagi teman-teman semua yang ingin bertanya, silakan langsung sampaikan pertanyaan di fitur chat, di fitur chat yang tersedia di Zoom. Nanti akan Mas Arif selaku moderator akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan diskusi, seperti itu. Tanpa berlama-lama lagi, silakan Mas Arif untuk memulai kelas umum pandemi episode kelima. Terima kasih Mas Irwan. Selamat sore. Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat sore Mas Berry. Mungkin bisa di unmute Mas Berry juga. Ya, selamat sore semua. Mas Berry ini menarik sebenarnya. Beliau bukan hanya akademisi, tetapi juga sangat aktif ya, mengkomunikasikan sains ke publik melalui posisinya ya. Jadi secara sehari-hari Mas Berry ini pengajar di IPB ya. Sekarang jadi IPB University ya, bukan lagi Institut Pertanian Bogor tapi IPB University. Beliau adalah biolog ya, latar belakangnya S1, S2 di IPB, S3 dan kemudian postdoc juga di Jepang ya, di Biological Science di NARA ya, NARA Institute of Science and Technology Jepang. Beliau saat ini masih menjabat sebagai Sekjen Akademi Ilmuwan Muda Indonesia gitu ya, dan sangat aktif menyampaikan perspektif tentang sains, termasuk juga terkait pandemi ini. Beliau aktif bergabung di forum Young Scientist Forum ya, dengan beberapa saintis muda di Indonesia, beberapa kali memberikan rekomendasi terkait penanganan pandemi ya, mulai dari awal penanganan wabah dan seterusnya. Nah, Mas Berry ini sore ini akan menyampaikan tentang bagaimana sebenarnya sains itu yang sebenarnya memang pada saat-saat ini menjadi harapan besar sebenarnya untuk mengatasi pandemi ya. Semua orang pasti mengharapkan ada obat yang efektif, ada vaksin yang efektif sehingga kita bisa menghadapinya. Jadi ini pada era ketika sains menjadi harapan besar. Tetapi sebaliknya, ternyata juga yang kita hadapi juga ada infodemik ya, kalau menurut WHO, bahwa selain kita menghadapi pandemi saat ini, kita juga menghadapi infodemik ya, informasi yang bisa menyesatkan dan membuat masyarakat salah langkah sebenarnya. Nah, dalam listnya WHO itu disebutkan sebenarnya salah satu infodemik yang saat ini berkembang luas, sebenarnya bukan hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga, adalah klaim terhadap obat dan seterusnya ya, obat dan cara-cara untuk menanggulangi COVID ini, tetapi tidak didasarkan pada sains, dan ini bisa membahayakan publik sebenarnya karena bisa membuat orang salah mengantisipasinya dan seterusnya. Nah, Mas Berry akan menerangkan pada sore ini bagaimana sebenarnya sebuah sains itu bisa menjadi harapan, tetapi juga sebaliknya mungkin bisa jadi masalah ketika pengkomunikasiannya
ke publik itu bermasalah. Jadi saya kasih waktu mungkin sekitar 45 menit ya, Mas Berry, untuk mempresentasikan presentasinya. Nanti akan dilanjut diskusi sampai sekitar 1,5 jam ke depan gitu ya. Sampai 5:30 nanti kita selesai. Jadi langsung saja, monggo Mas Berry. Baik. Jika ada presentasi, saya silakan. Terima kasih Mas Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Saya harap sudah muncul ya PowerPoint-nya. Mungkin bisa ada yang konfirmasi satu orang. Sudah, Mas. Sudah ya, oke. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu dan saya juga berterima kasih sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan materi ini ya. Jadi kita mulai saja. Agar datanya data primer, saya coba cari pernyataan Menteri Pertanian ketika pertama kali ngomong tentang ini ya, dan saya dapat di YouTube. Jadi kita dengarkan dengan baik pernyataan-pernyataannya, dan kita cari pernyataan mana yang menurut kita salah ya, dengan standar yang biasa aja gitu. Jadi kita dengarkan. Ini antivirus yang hasil litbang dari litbang, ini dari eukaliptus pohon kayu putih dari 700 jenis, satu yang bisa mematikan corona, hasil lab kita, dan hasil lab ini untuk antivirus, dan kita yakin bulan depan ini udah dicetak aja ya, Kalau nggak yakin, coba. Masih ada nggak? Aku kasih yang secukupnya yang nanti. Ya, ini udah dicoba. Jadi gimana coba? Jadi ini bisa membunuh, kalau kontak itu lebih dari 15 menit dia bisa membunuh 42% dari corona. Kalau dia setengah jam maka dia bisa 80%. Oke, itu pernyataannya Pak Menteri ya. Kita dengar ada beberapa fakta yang disampaikan ya. Pertama ini kalung antivirus ya. Lalu yang kedua ini bisa sudah dicoba kalau terkena berapa menit gitu ya. Ada berapa persen yang yang hancur virusnya atau mati virusnya, dan beberapa pernyataan lain. Nah, jika kita perhatikan ya kalimat-kalimat ini tidak ada yang salah ya, tidak ada yang salah. Artinya fakta itu memang yang terjadi saat beliau diberitahu oleh peneliti ya. Walaupun fakta ini benar, namun tidak dikomunikasikan dengan baik ya. Saya hanya bisa menemukan satu kesalahan dari yang disampaikan, yaitu bahwa eukaliptus adalah minyak kayu putih. Itu saja. Tapi fakta-fakta lain itu secara secara kalimat itu benar. Nanti kita bahas di belakang ya. Tapi saya ingin Anda memperhatikan keterangan dari penelitinya sekarang. Ini antivirus yang dari penelitinya. Screening dari bahan-bahan herbal tersebut, ternyata memang eukaliptus ini mempunyai suatu kemampuan yang cukup baik untuk membunuh virus virus corona model yang kita gunakan, dan juga beberapa virus seperti virus influenza yang kita gunakan dalam riset kita dibandingkan dengan beberapa bahan herbal lainnya. Di dalam laboratorium, di uji in vitro yang sudah kami lakukan, ternyata memang dengan beberapa konsentrasi yang sudah kita lakukan, tentunya sudah kita lakukan dulu uji toksisitas dari eukaliptus itu tersendiri, ternyata bisa membunuh virus corona model yang kita gunakan sekitar 80-100%, tergantung dari dosis konsentrasi virus yang kita gunakan. Sementara kalung hanyalah sebagai bentuk aromaterapi aksesoris. Ini kalungnya, kemudian ini akan digantung, itu hanya semacam saja, gaya aja sih Mbak. Jadi kita hanya menghisap. Oke, nah
Enggak, iya. Nah, ini kan ada lubang-lubang. Ini lubang-lubang, kemudian dihirup. Nah, dari aromaterapi yang dikeluarkan oleh kalung ini, maka itulah yang diharapkan dapat mengurangi paparan dari virus, seperti itu. Jadi kalau kita dengarkan dari paparannya Ibu Indi, ya, ini juga tidak ada yang salah, ya. Semua yang disampaikan benar semua, fakta semua, ya. Lebih lengkap daripada yang disampaikan Pak Menteri, ya. Jadi ini video bersamaan dengan waktunya dengan waktu Pak Menteri mengatakan itu, ya. Jadi ini bukan yang klarifikasi, tapi yang dari awal. Jadi semua sudah dicoba di model, bukan SARS-CoV-2, tapi beta corona, gamma corona, lalu mempunyai potensi, ya, dan ini aromaterapi dan lain-lain. Ya. Jadi saya tidak menemukan sesuatu yang salah dalam pernyataan ini. Oke, kita lanjut. Ketika ini sudah heboh, lalu ada konferensi pers, saya ambil bagian yang penting saja. Terkait dengan perkembangan berita beberapa hari terakhir ini, kita menerima saran masukan, tentunya overclaim, Pak Prof. Adi sudah menyampaikan juga, kita tidak overclaim. Memang izin anunya dari BPOM memang tidak menyebut anti di situ, antivirus. Sama dengan di roll eukaliptus ini tidak ada menyebut, karena memang harus melalui tahapan. Kalau jamu itu kan ini izin edarnya sebagai jamu dan koesi. Kalau mau tahap yang lebih tinggi itu obat herbal terstandar itu melalui uji preklinis, dan kalau mau sampai ke level fitofarmaka ya tentunya melalui uji in vitro, uji in vivo, uji praklinik, klinik dan sebagainya. Karena itu klaim produk kita ini memang sebatas apa yang menjadi izin dari BPOM, tapi ini secara laboratorium potensi untuk membunuh virus corona. Jadi dalam tanda kutip ya, secara laboratorium kita sudah uji ini berpotensi untuk membunuh virus corona, termasuk H5N1 dan influenza. Kalau ditanyakan kenapa belum uji klinis, ya uji klinis itu perlu waktu yang cukup lama. Tentunya dalam 2-3 bulan ini, kalau saya menyampaikan bahwa ini sudah uji klinis, pasti bohong itu ya, Windy ya. Karena uji klinis itu, kalau terkait dengan vaksin dan medicine oral itu, paling sedikit butuh waktu 18 bulan. Kalau mau dipercepat 12 bulan, tapi biasanya rata-rata 1,5 tahun itu. Itu fase 1, fase 2. Dari video ini pun kita melihat bahwa apa yang disampaikan juga semuanya benar, ya. Jadi dari 3 video kita lihat fakta-fakta yang disampaikan benar, ya. Hanya satu tadi yang salah, bahwa eukaliptus itu adalah minyak kayu putih, ya. Namun hal ini walaupun fakta yang disampaikan benar, cara mengkomunikasikannya ya yang salah. Nah, ini nanti yang akan kita coba bahas sehingga menimbulkan kegaduhan ya dan salah persepsi dan juga potensi bahaya ya kepada masyarakat. Jadi mari kita bahas sekarang satu persatu ya. Yang pertama tentang eukaliptus versus kayu putih ya. Jadi ini di berbagai media massa juga rekan-rekan banyak yang masih belum bisa membedakan ya. Jadi sebetulnya eukaliptus ini berbeda dengan kayu putih walaupun mereka sama-sama satu famili ya, yaitu Myrtaceae. Jadi sama dengan jambu misalnya. Nah, yang berbeda adalah di genusnya ya, genus. Jadi yang satu genusnya eukaliptus dan ini yang ada 700 jenis yang disebut Pak Menteri ya. Dari 700 jenis itu ada satu yang tadi memiliki kelenjar minyak ya, kelenjar minyak yang berada di daunnya. Nah, sehingga ketika daunnya ini diekstrak ya minyaknya secara destilasi, ini kita mendapatkan minyak eukaliptus begitu. Dan minyak ini dihasilkan oleh tanaman itu sebetulnya adalah untuk mempertahankan diri ya. Jadi kalau rekan-rekan tahu, hewan memiliki kemampuan bergerak.
Oleh sebab itu hewan dapat berlari, menghindar dan lain-lain ya untuk menghindari bahaya. Namun tumbuhan sepanjang sejarah evolusinya dia mengembangkan berbagai senyawa beracun ya di dalam tubuhnya sehingga membuat hewan enggan memakannya dalam jumlah banyak gitu. Karena kalau dimakan dalam jumlah banyak maka akan menimbulkan problem di dalam kesehatannya si hewan atau bahkan membuat hewan tersebut mati ya. Jadi ini salah satu upaya tumbuhan untuk survival ya, mempertahankan diri. Jadi apa yang mau saya katakan adalah bahwa dalam dosis yang sangat tinggi minyak eukaliptus itu dapat memberikan dampak buruk sebetulnya, baik secara diminum, dihisap, dioleskan ke kulit dan lain-lain. Dan ini tidak berlaku hanya untuk eukaliptus, tapi untuk kebanyakan senyawa-senyawa yang diambil dari berbagai herbal. Oleh sebab itu penelitian tentang pemanfaatan tumbuhan ya atau bahan-bahan yang ada di tumbuhan itu harus ada uji toksisitas. Tadi sudah disebut oleh Ibu Indi ya, ada uji toksisitas sebelum diberikan ke virus begitu. Nah, sama halnya dengan kayu putih tapi genusnya Melaleuca kita sebut ya. Dan ini juga memiliki kelenjar pada daunnya dan menghasilkan yang kita sebut dengan nama minyak kayu putih. Nah, minyak kayu putih ini memiliki toksisitas yang lebih rendah daripada eukaliptus. Jadi makanya kita tidak terlalu tidak terlalu khawatir ya kalau ketika minyak kayu putih misalnya dijadikan permen ya, lalu ada yang kita oles setiap hari dan lain-lain. Jadi komparasi dari kedua ini ingin saya tunjukkan bahwa mereka berbeda ya dan tidak sama. Lalu toksisitasnya berbeda, apa yang dihasilkan juga berbeda. Namun keduanya sama-sama memiliki bahan aktif 1,8 sineol yang memang menjadi dugaannya menjadi yang utama di dalam menghambat virus model corona yang dipakai di balitan ya, karena menghambat suatu protein yang untuk berguna untuk replikasi diri dari virus. Jadi kedua-duanya bisa memiliki 1,8 sineol itu yang berfungsi menghambat tadi. Oke. Ketika kita membahas tadi mengenai potensi daripada herbal-herbal Indonesia, kita sebetulnya sudah tahu hal tersebut lama ya. Kita sebut di Indonesia itu namanya jamu ya. Nah, jamu ini sudah terbukti secara pragmatis dan dipraktekkan oleh nenek moyang kita mampu membantu meningkatkan ya kesehatan daripada tubuh kita ya. Jadi eksplorasi terhadap potensi ini harus kita dorong dan kita sangat menghargai rekan-rekan di Balitbangtan yang mengembangkan eukaliptus misalnya sebagai salah satu alternatif bahan alami dari jamu Indonesia gitu, untuk jamu Indonesia. Jadi kita harus appreciate ya kepada semua pihak yang memang mengembangkan jamu. Namun yang perlu kita pahami ada berbagai kriteria obat bahan alam ya. Ini SK Kepala Badan POM RI ya. Ini sebagai sederhana yang namanya jamu itu khasiat berdasarkan empiris. Jadi nggak perlu uji macam-macam ya. Begitu secara empiris turun temurun ya. Ada yang bilang 3 generasi selalu dipercaya untuk oleh masyarakat itu kita bisa sebut jamu dan dapat izin dari Badan POM ya. Dan karena bahan alamnya ini tumbuhannya berbeda-beda ya, ada yang diambil dari Jawa, ada yang diambil dari Sumatera, bahkan di dalam Jawa sendiri ada yang diambil di Yogyakarta, Malang, itu bahan aktifnya berbeda-beda kandungannya. Oleh sebab itu jamu yang dibuat dengan misalnya jahe dari Solo akan berbeda dengan jamu yang dibuat dengan jahe yang tumbuh di daerah lain. Nah ini jadi akibatnya efektivitasnya akan berbeda-beda dari jamu itu. Nah, ini akan mulai meningkat ketika dia menjadi obat herbal terstandar. Karena ketika menjadi obat herbal standar, kita sudah tahu bagaimana cara kerja daripada bahan yang ada di dalamnya. Jadi, ini mengandung senyawa misalnya 1,8 sineol misalnya atau mengandung senyawa yang lain, dia menempel di mana, menghambat apa. Nah, itu kita sebut dengan nama uji farmakologi ya. Dan juga kita tahu
seberapa besar dosis yang tidak berbahaya. Jadi biasanya ini dilakukan pada hewan, ya. Kita sebut uji praklinis, ya, uji sebelum klinis pada hewan. Kita berikan di hewan, apakah hewannya mati? Gitu. Kalau hewannya tidak mati, kita cek ginjalnya, kita cek hatinya, kita cek otaknya untuk memastikan dosis yang kita berikan kepada hewan, ya, itu tidak berbahaya, tidak toksik, gitu. Dan nanti dosis ini bisa kita translasikan, kita ubah menjadi dosis pada manusia, misalnya. Jadi ini dia udah menjadi obat herbal terstandar kalau sudah ada punya data itu. Nah, apa yang kemajuan yang lain di sini ada standarisasi bahan kimianya, ya, penyusun formula. Jadi untuk menghasilkan obat herbal terstandar, sumber daripada tumbuhannya pun itu menjadi menjadi sesuatu pertimbangan, dan kandungan daripada bahannya pun menjadi pertimbangan agar terstandar atau seragam ketika membuat obat herbal terstandar ini. Jadi tidak sembarangan tadi seperti jamu, jadi udah lebih meningkat. Nah, ketika ya dilengkapi dengan uji klinis pada manusia, maka dia meningkat menjadi fitofarmaka, ya. Karena ini sudah ada standarisasi kandungan bahan kimia, sudah ada sediaannya yang memang sudah siap seragam semua begitu, dan sudah terbukti aman bagi manusia. Namun perjalanan itu tidak mulus, ya, seperti cerita langsung mudah begitu, karena ada investasi. Nah, investasi ini harus ada yang memodalkan, berarti kan, ya. Tidak semua peneliti kemudian mendapatkan hibah atau dana untuk terus memajukan jamunya menjadi obat herbal standar atau menjadi fitofarmaka. Karena semakin dia meningkat, seperti teman-teman lihat ya, bahkan di tabel ini, di gambar ini ada jamu saintifik, ada obat herbal standar, ada fitofarmaka, ada komponen aktif. Itu semakin tinggi investasi yang diperlukan kalau dilihat pada sumbu Y. Namun sebetulnya pendapatan yang didapat itu akan semakin tinggi juga ketika sudah semakin meningkat. Nah, inilah yang perlu kita dorong kepada para penyandang dana, kepada pemerintah, ya, untuk supaya mempush, ya, jamu-jamu kita ini menuju sampai ke tahap paling akhir seperti yang berada pada tabel, karena sebetulnya ini dapat meningkatkan ekonomi kita. Kita sebut ini dengan namanya bioprospeksi, ya, bioprospeksi. Dan yang sangat menyedihkan, tanda kutip, ya, sebetulnya dulu ada peneliti di Indonesia yang bekerja taksonomi dari tanaman tropis, ya, itu namanya George Abraham Rumphius, ya. Ini dia banyak bekerja di Ambon, ya, terakhir, dan membuat buku yang jumlahnya sangat banyak tentang tanaman-tanaman di Indonesia. Dan buku ini, ya, buku ini itu mengandung banyak informasi yang tidak banyak orang Indonesia yang menggali, ya. Padahal di sana sangat banyak sekali informasi yang bisa kita ambil tanpa kita harus mengulang lagi eksplorasinya sebetulnya, ya, dari nol, tidak perlu kita mulai. Sehingga di Amerika Serikat, di Mayo Clinic, ini sekarang staf penelitinya disuruh membaca buku ini. Jadi buku ini itu di misalnya sebagai contoh di Mayo Clinic US, ya, salah satu penghasil penelitian dan obat-obatan terkenal di USA atau di dunia, itu penelitinya diminta melihat buku ini dan mempelajari tanaman mana yang punya potensi untuk dijadikan obat. Gitu. Nah, ini kita harap banyak anak muda Indonesia juga mulai membaca buku ini dan mulai melihat apakah tanaman-tanaman yang ditemukan Rumphius dan potensinya itu bisa kita kembangkan. Ya. Jadi yang mau saya katakan adalah eksplorasi terhadap hal ini itu sudah lama dilakukan, ya, dari sejak tahun 1600-an, ya, sudah ada, dan kita bisa menggali kembali. Nah, di IPB, ya, khususnya ini ada pusat studi namanya Pusat Studi Biofarmaka, dan kita punya juga Departemen Ilmu Komputer, ya. Nah, ini mereka bekerja sama dengan berbagai universitas, terutama dengan Nara Institute of Science and Technology di Jepang, ya, untuk mendata jamu di Indonesia. Jadi jamu-jamu di Indonesia itu sudah didata, dan di data itu tercantum bahannya apa saja.
Jadi jamu itu campuran tanaman apa aja dari jamu yang dipercaya itu tadi oleh masyarakat. Jadi kalau teman-teman berkunjung ke sini, tinggal ketik ya nama tanamannya atau ketik nama jamunya, maka ini akan muncul ya list seperti ini misalnya. Kalau kita ketik kurkuma misalnya atau kunyit ya, itu akan muncul. Kunyit itu kalau teman-teman lihat di sini itu kurkuma itu sudah dipakai oleh perusahaan jamu mana saja. Ya, ini ada nama-nama perusahaannya yang memakai kurkuma longa, ya, bagian akarnya, ya ini rizomanya lebih tepatnya. Nah, lalu efeknya yang dipercaya apa saja? Misalnya ini untuk mengobati ini, gitu ya. Dan kandungannya apa saja, ya, kandungan bahan aktifnya. Dan kalau kita klik lagi, di sini akan banyak sekali yang bisa kita pelajari, tapi ini sebagai contoh saja. Artinya, database mengenai jamu di Indonesia itu sudah sangat maju, ya, dan ini bisa dibuka oleh publik, tidak perlu harus login dan lain-lain. Jadi kalau ada yang tertarik bisa melihat ini. Lalu, ketika kita sudah punya data daripada tanaman itu, termasuk yang jamu tadi, kita di IPB juga telah mengembangkan namanya, ijah analitik, ya, yang bisa menghubungkan tanaman tertentu, ya, dengan kemungkinan target protein dan juga penyakitnya. Jadi kalau kita ketik di sini misalnya Melaleucadendron, kita bisa tahu protein apa yang berikatan dengan Melaleucadendron secara simulasi, ya, dan juga penyakit-penyakit apa yang kira-kira diatur oleh protein tersebut. Jadi misalkan ini gambar daripada hubungan antara jenis daripada tanamannya dengan protein dan penyakitnya, kemungkinannya, ya, prediksinya. Jadi kalau kita perbesar, ya, misalnya ini Melaleucadendron, ini ada senyawa macam-macam, ya, di situ, ya. Termasuk di sini eukaliptol, ya, eukaliptol itu nama lain dari 1,8 sineol. Nah, ketika ini diteruskan ke proteinnya, di sini kita bisa lihat ada protein misalnya disebut human oxo 5 alpha bla 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 gitu, dan ada human cytotoxic apa. Nah, mereka ini mengatur penyakit apa atau berperan dalam penyakit apa. Ada yang nephrogenic syndrome, ada diabetes insipidus dan lain-lain, diabetes mellitus dan lain-lain, ya. Jadi kita bisa melakukan itu. Nah, seperti ini kita sebut dengan nama analisis in silico, ya. In silico itu artinya di dalam komputer dengan machine learning, ya, atau prediksi secara menghubungkan dari berbagai macam database yang sudah ada. Nah, kenapa kita perlu tadi sebut in silico? Karena in silico ini juga termasuk salah satu metode penelitian di dalam rangka discovery nanti, ya. Jadi teman-teman sudah dengar tadi kalau dilihat dari yang kasus kalung anti corona misalnya itu, ya, ada istilah in vitro. In vitro itu artinya dia dilakukan di dalam skala laboratorium menggunakan tabung misalnya, menggunakan petri dish. Jadi ketika tadi Bu Indi mengatakan ada uji in vitro, itu artinya mereka mencoba bahan aktif dari eukaliptus itu dicoba ke kultur sel daripada virus yang mereka punya. Nah, mereka memiliki koleksi virus corona. Ada macam-macam, ada alpha, beta, gamma, ya, yang mereka punya karena mereka memang selama ini kompeten di bidang virus itu. Nah, ketika diuji di sini, maka mereka mendapatkan bahwa paparan, ya, dalam waktu beberapa menit, misalnya tadi 15 menit bisa membunuh 40%, ketika di 30 menit itu bisa 80%. Jadi ini in vitro, ya, data yang disampaikan adalah in vitro, dan menteri mengatakan ini adalah data yang sebetulnya in vitro, dan kata-kata in vitro itu tidak muncul dari menteri, begitu. Nah, itu salah satu nanti yang kita akan bahas. Tapi peneliti dan juga kepala Balitbang itu jelas mengatakan in vitro ini. Lalu ada uji namanya in vivo, itu artinya di dalam tubuh, bisa di dalam tubuhnya hewan, bisa dalam manusia. Dan kita sudah bahas tadi ini fungsinya utamanya kalau dalam penemuan obat untuk melihat toksisitas, ya, dan juga memastikan efikasi dan lain-lain. Jadi ini in vivo-nya dalam kasus kalung anti corona ini dilakukan, ya,
terhadap 20 karyawan ya yang positif COVID. Jadi definisi in vivo dalam hal itu nggak ada masalah ya. Namun desain dari penelitian in vivo-nya itu belum sesuai gitu. Nah, jadi bukan uji klinis yang sistematik dan sesuai prosedur. Karena nanti kita akan pelajari sebetulnya bagaimana sih uji klinis yang sesuai ya. Dengan 20 orang, itu kita tidak bisa klaim bahwa itu uji klinis. Tapi kalau kita bilang uji in vivo, boleh. Tapi kalaupun diklaim uji in vivo, ini belum dengan standar yang baik, begitu ya. Jadi klaim bahwa atau pernyataan ya bahwa sudah uji klinis gitu karena sudah melibatkan pasien. Saya tidak hanya ngomong yang kalung anti corona, tapi juga misalnya asap cair, lalu ada VCO dan lain-lain, itu nggak bisa sembarangan bilang uji klinis walaupun sudah pakai in vivo di manusia begitu. Karena mereka ini pasien ini masih menggunakan pengobatan utama selain dari yang diberikan. Dalam uji klinis itu ada berbagai kelompok perlakuan ya dan ada aturannya ya. Sehingga kita memastikan bahwa sembuhnya itu bukan karena obat lain tapi karena obat yang kita berikan gitu. Jadi obat yang kita uji. Nah, yang tadi saya tunjukkan yang tentang jamu dan ijah itu in silico. Jadi bagaimana memodel potensi daripada bahan aktif atau tanaman di dalam komputer dan memprediksi kemungkinan-kemungkinan penghambatan dan lain-lainnya. Nah, ini perbedaan 3 terminologi yang perlu diketahui sehingga ketika kita mendengarkan paparan daripada peneliti kita tahu ini perbedaan-perbedaan itu ya. Sudah sampai tahap mana sebetulnya penelitiannya. Oke. Nah, tahapan dalam pengembangan obat ya ini kita bisa ambil contoh dari salah satu yang ada yang paling mudah dimengerti ya bahwa ada paling tidak 5 tahap ya. Tahap pertama itu discovery dan development. Discovery and development inilah yang terjadi di laboratorium, bisa dengan menggunakan in vitro, bisa dengan in silico, bisa juga dengan melibatkan in vivo ya walaupun sedikit, tidak banyak. Tapi ini tahapannya discovery atau pengembangan. Nah, ketika kita sudah yakin ya bahwa ini sangat menjanjikan ya dan potensial setelah ditentukan dosisnya dan lain-lain ya di dalam in vitro, bisa kita lanjutkan ke riset praklinis pada hewan ya. Riset praklinis pada hewan ini bisa menggunakan mencit, tikus, kelinci, bahkan sampai primata tingkat tinggi, tergantung daripada tujuan daripada pengembangan obatnya. Dan ini utamanya tadi untuk mengecek toksisitas dan efikasi ya pada hewan sebelum ke manusia. Nah, lalu jika pada hewan model sini sudah berhasil atau praklinis sudah berhasil, baru masuk ke fase klinis ya. Dan fase klinis ini akan saya terangkan lebih detail nanti ya di belakang ya. Dan ini melibatkan pasien ya. Lalu setelah uji klinis pun itu ada government review, persetujuan dari pemerintah. Jadi hasil-hasil dari uji klinis ini kemudian diberikan ke pemerintah untuk dianalisa apakah sudah sesuai, dan jika sesuai, maka dia bisa di-approve atau disetujui untuk beredar di masyarakat, dan ketika sudah beredar pun ini tetap dimonitor ya oleh pemerintah. Sehingga pemakaian obat ini menjadi aman begitu ya. Dan kalau tiba-tiba walaupun sudah uji klinis tapi banyak keluhan ya yang disampaikan masyarakat atau ada kejadian-kejadian extraordinary, maka bisa jadi obat yang sudah beredar itu ditarik ya, jadi tidak masalah. Nah, kalung anti corona itu ya saya melihat masih dalam taraf ini ya, discovery dan development ya, masih dalam taraf discovery dan development. Tidak ada data atau publikasi yang saya temukan untuk praklinis ya, jadi belum ada praklinis terutama terkait penyakit COVID-19 juga ya. Dan saya tadi barusan juga cek ya publikasi dari Kementan ya, terutama peneliti untuk eukaliptus ini. Bahkan di tahap 1 saja publikasinya belum ada ya, setahu saya, karena saya sudah cek coba dengan hati-hati, tidak ada publikasinya. Jadi
ini salah satu catatan buat kita semua bahwa ada proses penemuan ilmu pengetahuan atau sains yang belum lengkap, ya, yang belum lengkap dari penelitian eukaliptus ini, ya, bahkan untuk tahap 1, ya, bahkan untuk tahap 1. Nanti kita bahas di belakang. Tapi izinkan saya masuk dulu ke uji klinis. Jadi teman-teman kalau lihat di sini uji klinis ini tahapannya ada 3, ya, fase 1, fase 2, fase 3. Jadi fase 1 ini jumlahnya bisa puluhan dan hitungannya hanya minggu, ya. Ini hanya untuk tahu apakah yang diuji itu berbahaya atau tidak pada manusia. Dan ini diujinya pada orang sehat, ya, pada orang sehat. Nah, jadi tadi kalau pada orang sakit 20 tahap 1 saja, fase 1 saja tidak cukup memenuhi kriteria, ya. Diujinya pada orang sehat. Lalu ketika ini sudah berhasil baru masuk fase 2. Dan ini harus ratusan. Nah, jadi angka 20 itu kembali tidak masuk kriteria. Ya, kalau tadi di sini tidak masuk kriterianya karena dicoba pada orang sakit, walaupun puluhannya sudah masuk. Dan ini bisa berbulan-bulan. Dan ini ingin tahu, ya, ini pada pasien. Jadi bukan pada orang sehat, tapi pada pasien. Dan ini untuk mengetahui efektivitas daripada obat itu, ya, karena safety-nya udah diuji. Lalu pada fase ketiga ini ribuan, ya, dan harus multiple location, ya. Dari berbagai lokasi, berbagai background ras, ya, supaya kita yakin bahwa itu bukan efek daripada sesuatu yang lain, gitu. Jadi penemuan itu. Dan seterusnya ketika sudah diberikan ke masyarakat, kepada pasien, kita lihat safety-nya. Jadi ini secara sederhana, ya. Nanti saya akan terangkan bahwa memang dalam komunikasi kita harus melakukan penyederhanaan, terutama seperti kuliah kayak sekali ini, ya. Jadi kalau ada ahli yang melihat penjelasan saya mungkin kok nggak lengkap, nah itu karena tadi nanti akan saya jelaskan juga dalam presentasi ini, kita harus memilih pesan yang mau disampaikan dan kadang-kadang itu perlu penyederhanaan. Nanti kita lihat di belakang. Nah, saya mau konsentrasi mengenai daur penciptaan ilmu pengetahuan, ya. Jadi ketika kita sebagai ilmuwan, ya, itu sebetulnya kita mendeskripsikan atau melihat fakta yang ada di sekitar kita. Lalu secara sederhana, setelah kita melihat fakta ini, kita harus melihat atau melakukan verifikasi apakah fakta yang kita amati ini sudah dideskripsikan oleh orang lain. Nah, ini verifikasinya ke pustaka ilmiah atau teori, ya, yang sudah dipublikasikan oleh peneliti lain. Jika kita menemukan bahwa yang kita amati ini sudah dipublikasi, berarti itu bukan sesuatu yang baru atau sudah diamati orang lain. Tapi ketika ini sesuatu yang baru, maka kita bisa bentuk gagasan baru dan kita uji gagasan baru ini lewat eksperimen, dan singkat cerita setelah eksperimen kita dapat penjelasan. Nah, kebanyakan peneliti itu berhenti di sini, ya. Dia mendapat penjelasan untuk dirinya sendiri atau timnya. Dia tidak menyampaikan penjelasan ini ke publik secara resmi, ya. Maksudnya resmi itu yang seperti apa? Ada proses yang namanya peer review atau telaah sejawat. Ya, telaah sejawat itu artinya peneliti dengan interest yang sama atau bidang yang sama melihat hasil penelitian yang tadi ditemukan oleh orang ini, oleh peneliti ini, apakah memang sudah dilakukan dengan benar, ya, dan apakah metodenya sudah baik, apakah kesimpulan yang ambil betul. Nah, yang menilai siapa? Kita sebut dengan nama masyarakat ilmiah. Ya, ini ada jurnal ilmiah misalnya yang mewakili masyarakat ilmiah mencari editor atau reviewer, ya, penelaah kita sebut dalam bahasa Indonesia, yang membaca dan menganalisis penemuan ini, dan ketika dianggap sudah layak, maka barulah diterbitkan di jurnal ilmiah, ya, menjadi suatu publikasi dan menjadi bagian dari teori atau pustaka ilmiah. Dan masyarakat ilmiah ketika melakukan itu melakukan verifikasi juga ke pustaka ilmiah yang sudah ada, apakah ini benar baru, bagaimana konteksnya terhadap ilmu yang sudah ada, dan seterusnya. Dan proses ini diulang lagi. Jadi yang namanya pustaka ilmiah atau ilmu pengetahuan tidak stabil, ya. Apa yang sudah dipublikasikan pun bisa salah dan bisa dikoreksi, bahkan bisa ditarik ulang dan terus tumbuh, check and recheck. Nah, seperti saya katakan tadi, untuk kasus eukaliptus ini saya tidak menemukan atau belum menemukan, mudah-mudahan saya salah, bahkan publikasi ilmiahnya, ya.
Tapi ini sudah disampaikan ke masyarakat lewat konferensi pers gitu, yang bukan merupakan standar publikasi dalam penciptaan ilmu pengetahuan baru. Ya. Nah, jadi kalau kita rangkum dari semua tadi yang sudah kita bahas, sebenarnya penyebab daripada kegaduhan ini adalah bukan fakta yang salah tadi, bukan kata-kata yang disampaikan, karena kata-kata yang disampaikan itu tidak salah, tapi tidak lengkap atau disampaikan tidak dengan baik. Ya, jadi ini adalah komunikasi sains yang buruk. Dan ini tidak terjadi hanya dalam kasus kalung anti corona ini, tapi juga terjadi dalam kasus-kasus yang lain. Oleh sebab itu, belajar dari pengalaman yang kita miliki saat ini, saat pandemi di mana sains mulai banyak muncul ya dikomunikasikan, kita harus mulai tahu bagaimana cara mengkomunikasikan sains yang baik ya. Jadi cara mengkomunikasikan sains yang baik itu yang pertama, kita harus mempertimbangkan ya, siapa khalayak target. Ketika seorang menteri berbicara di depan media massa, maka seharusnya ya, beliau mengerti bahwa masyarakat ini ada berbagai macam background yang berbeda-beda pemahamannya tentang sains. Ya. Sehingga ketika mengatakan ini kalung antivirus, walaupun kalimat itu tidak salah, karena benar bisa membunuh virus, namun kalimat itu dapat disalahartikan oleh masyarakat yang ditarget menjadi pendengar. Ya. Lalu dengan menuliskan pada kemasan sebagai kalung anti corona, itu juga tidak salah. Ya, tidak ada yang salah, kalung anti corona, karena memang betul sudah ada ujinya dapat membunuh alpha corona, beta corona, dan corona-corona lain yang ada. Namun persepsi masyarakat, ya, khalayak, ketika kata-kata corona itu adalah SARS-CoV-2. Gitu. Jadi kita harus hati-hati di dalam menggunakan kalimat, ya, ketika mengkomunikasikan sains, karena khalayaknya kita lihat dulu. Ketika komunikasinya itu ke kalangan peneliti, maka peneliti yang sudah bergerak di bidang itu tentu tahu, oh ini corona, tapi bukan yang SARS-CoV-2 begitu. Tapi ketika di masyarakat, ini harus benar-benar ditegaskan perbedaan itu supaya tidak ambigu. Nanti saya akan bahas itu juga di belakang ya. Jadi penting kita melihat siapa target. Nah, kadang-kadang kita melakukan penyederhanaan. Seperti saat ini saya tadi sudah sampaikan, saya berbicara dengan banyak orang yang berbeda latar belakang. Maka kalau ada peneliti lain melihat presentasi saya, akan melihat bahwa saya banyak sekali melakukan penyederhanaan. Tapi no problem gitu. Karena kita kembali ke poin yang mau saya bahas, yaitu pesan. Jadi di dalam komunikasi saya, tidak penting semua fakta itu diberikan atau kita transfer semua ilmu ke orang yang khalayak tadi. Tapi sebetulnya yang mau kita sampaikan itu adalah pesannya. Pesan apa yang mau disampaikan? Nah, ini yang kurang ketika dalam kasus anti corona ini. Pesannya apa? Saya menangkap pesannya bahwa yang mau diusung justru ini prestasi seperti mau duluan-duluanan yang melakukan terobosan dan lain-lain. Bukan pesannya adalah bahwa kami sedang menuju ke sana. Mohon bantu kalau ada kekurangan begitu. Nah, itu kesalahannya yang saya rasa yang kedua ya. Pesan yang mau disampaikan adalah keinginan untuk terlihat sudah berada di depan. Padahal masih banyak tahap yang belum dilakukan, itu banyak tahap yang belum. Tapi ketika konferensi pers bisa disampaikan, kami sudah sampai tahap ini memiliki potensi, mari siapa yang memiliki kemampuan kita coba selesaikan gitu sampai tahap akhir. Ini akan lebih elegan begitu ya, dan pesannya sampai. Jadi ini pemilihan pesan yang salah juga. Ya. Lalu yang ketiga, media yang digunakan. Ketika sudah melakukan tadi pertimbangan 1 dan 2, kita harus berpikir juga media. Apakah ini di ruangan tertutup hanya peneliti saja? Apakah ini akan menyebar ke semua masyarakat tanpa filter? Gitu. Ketika melakukan konferensi pers, depan umum dengan banyak media yang meliput seperti itu, ini nggak akan bisa dihadang. Ya. Semua orang akan tahu apa yang kita bicarakan. Oleh sebab itu, kita harus hati-hati dengan semua kalimat yang kita buat. Karena tadi pertimbangan bahwa pemirsanya atau halayaknya itu heterogen. Ya. Kecuali kalau hanya publikasi ilmiah. Dalam publikasi ilmiah, itu kita bisa pakai terminologi yang diketahui oleh para peneliti. Begitu. Jadi saya rasa ini pertimbangan utama yang harus jadi perhatian teman-teman kita. Ya. Ketika peneliti berbicara pada pimpinannya yang non-peneliti, itu juga harus mempertimbangkan 3 hal ini. Ya.
Jadi saya yakin bahwa Pak Menteri itu sudah di briefing sebelumnya bahwa ada ini Pak, ada ini Pak, ada ini Pak. Nah, sebagai peneliti, kita tahu bahwa pimpinan kita bukan peneliti, kita harus mempertimbangkan tadi, ya, siapakah pimpinan kita, ya kan tadi halayaknya, berarti pimpinan kita halayak atau targetnya, pesan apa yang mau kita sampaikan, dan kita harus hati-hati dengan caranya kita menyampaikan ini, ya, medianya. Kalau bisa lebih baik dengan tatap muka, dengan menjelaskan langsung kepada mereka, bukan dengan media lain yang bisa menimbulkan salah paham, dan tegaskan benar-benar posisi daripada penelitian kita. Karena non-peneliti, ketika menjelaskan sesuatu hal yang penelitian, kalau pesannya tidak benar, maka bisa salah disampaikan ke yang lain. Nah, oleh sebab itu di dalam dunia sains, sebetulnya ada yang kita sebut dengan nama komunikasi sains. Ya. Komunikasi sains ini di luar negeri, ya, biasanya di negara-negara yang sudah berkembang dan institusinya sudah maju, ini peneliti memiliki kekurangan biasanya. Peneliti itu jago dalam penelitian, tapi tidak mampu berkomunikasi, ya, tidak mampu berkomunikasi. Oleh sebab itu, peneliti ini biasanya memakai suatu lembaga atau suatu kantor di kampusnya atau di institusinya yang disebut dengan nama press office, ya, officer. Jadi peneliti membuat suatu press release, lalu rekan-rekan di press office ini yang ada di institusinya melihat ini bisa dimengerti tidak, pesannya apa, dan lain-lain. Karena mereka tidak punya sainsnya, tapi mereka punya kemampuan komunikasinya. Jadi ini ada feedback, ya. Nah, ketika sudah ada interaksi antara kedua ini, maka ini bisa dikomunikasikan baik ke pimpinan, ya, atau ke science jurnalis misalnya. Walaupun ada kemungkinan bahwa peneliti bisa langsung ngomong ke jurnalis jika dia memiliki kemampuan komunikasi yang baik, begitu ya. Dan ada juga kemungkinan science jurnalis ini juga menyampaikan langsung kepada politikus atau kepada pimpinan dan lain-lain. Nah, saya melihat sebaiknya di masa yang akan datang kementerian-kementerian atau lembaga-lembaga itu menyeleksi dengan baik, ya, ketika membuat suatu konferensi pers. Apakah peneliti ini mampu menyampaikan dengan baik? Apakah mempunyai skill komunikasi yang baik untuk menyampaikan itu ke khalayak yang heterogen? Jika tidak, maka jangan penelitinya yang ngomong, atau jangan rektornya yang ngomong. Tapi pilihlah, ya, science communicator gitu yang ada di institusinya, untuk menyampaikan, karena mereka punya ilmunya, bagaimana cara menyampaikan itu, dan kita beri feedback atau masukan, bukan feedback, tentang apa yang mau dikomunikasikan, dan kita bisa kontrol, supaya apa? Supaya ketika ditangkap oleh masyarakat, pesannya sampai dan tidak salah kaprah. Nah, kemampuan unik dari manusia, ya, itu adalah sebetulnya theory of mind. Ya, tidak ada makhluk hidup lain di dunia ini selain manusia yang punya theory of mind. Apa itu theory of mind? Kemampuan untuk menerka kepercayaan, niat, dan pengetahuan orang lain. Kita bisa berpikir apa yang sedang orang lain pikirkan. Sehingga orang lain itu bisa pura-pura berpikir supaya orang lain itu berpikir bahwa dia sedang berpikir sesuatu. Atau bahkan bisa 3 level. Karena dia tahu orang lain sedang berpikir bahwa dia sedang memikirkan sesuatu, dan dia sedang berpikir bahwa supaya dipikirkan sesuatu. Nah, jadi ini ada sesuatu yang unik, ya, theory of mind namanya. Oleh sebab itu, ketika kita menyampaikan sesuatu, ya, ini harus hati-hati karena orang bisa menerka, ya, apa yang sedang kita sedang ingin kita sampaikan, atau menduga-duga kemampuan atau ilmu dari orang yang sedang menyampaikan itu. Oleh sebab itu, di dalam penyampaian, ya, kita juga bisa belajar bagaimana memframing, ya, memframing isu yang mau kita sampaikan, gitu. Jadi supaya apa yang kita sampaikan itu dapat langsung menjadi pusat perhatian dari khalayak yang menjadi target. Jadi misalnya kalau menteri begitu ya, itu peneliti ketika menyampaikan ke menteri, itu kita harus framing dulu pesan yang mau disampaikan itu seperti apa sehingga dia tertarik. Dalam kasus ini Kementan nampaknya tertarik sekali dengan penemuan ini, ya. Namun framingnya bukan jangan ke arah bahwa ini kita punya sesuatu yang hebat, terobosan, lalu ini harus disampaikan begitu. Tapi framingnya adalah ini ada
penemuan yang sangat berpotensi, kami butuh dukungan, Bapak tolong cari dukungan, gitu misalnya. Semacam itulah ya kira-kira ya. Lalu ada ilusi, ya, ilusi of similarity. Jadi orang itu sering merasa bahwa apa yang dia pikirkan itu sama dengan orang lain. Tapi dalam kasus ini tidak berlaku hal ini ya. Lalu ada yang namanya optimism bias. Nah ini kemungkinan yang tepat untuk kasus ini juga ya. Jadi kita punya tendensi untuk overestimate ya kemungkinan sukses. Jadi misalnya kalau sudah berhasil di alpha beta corona, pasti SARS-CoV-2 juga berhasil lah, gitu. Nanti tinggal dites aja. Nah itu secara saintifik tidak baik, gitu ya. Karena sebetulnya harus dites dulu di SARS-CoV-2. Dan kalau di hewan berhasil, pasti di manusia berhasil lah. Belum tentu, gitu ya. Dalam kenyataannya banyak terjadi hal yang tidak seperti itu. Gitu. Nah itu namanya optimism bias. Lalu ada yang namanya confirmation bias. Keinginan untuk supaya hasil kita itu cocok dengan kemauan kita. Jadi kita sudah filter hal-hal yang tidak cocok gitu, karena kita ingin confirm dengan apa yang sudah kita miliki. Ya, nah peneliti harusnya tidak seperti ini, gitu harusnya. Itulah gunanya peer review, telah sejawat. Orang memastikan bahwa kita tidak confirmation bias, gitu ya. Dan sayangnya tidak ada publikasinya untuk hal itu. Lalu ada intergroup similarity dan opposition. Ini saya rasa tidak relevan dengan yang kasus kali ini. Ada groupthink, ya. Ini juga kecenderungan kita untuk berpikir yang sama dalam satu grup dan enggan membicarakan. Jadi ketika ada teman kita ngomong sesuatu karena kita merasa satu kelompok, walaupun kita nggak setuju, kita mau ngomong nggak enak. Itu kan yang terjadi pada kepala Balitbang ketika sebetulnya ingin mengkoreksi menterinya, tapi nggak bisa gitu ya, karena nggak mungkin dong menjatuhkan kesalahan tanda kutip Pak Menteri di depan umum. Jadi ada bahasa-bahasa yang digunakan beliau kalau kita lihat yang berusaha melindungi juga menteri tapi klarifikasi gitu tanpa harus menjatuhkan menteri. Lalu yang terakhir ada motivated reasoning ya. Ini yang sangat berbahaya ketika sains digunakan untuk kepentingan suatu kelompok tertentu jadi digunakan gitu. Nah, dalam hal ini saya lihat walaupun kecil ada sedikit keinginan itu. Jadi ingin menonjolkan bahwa kita sudah duluan atau kita sudah lebih berprestasi. Padahal sebetulnya tadi seperti saya tegaskan kita mendukung semua pihak ya. Jadi jangan salah kaprah, kita mendukung semua pihak untuk berlomba-lomba berkontribusi pada bangsa. Namun lakukan dengan prosedur yang benar dan standar yang berlaku supaya menjadi sahih ya, bukan hanya menjadi konsumsi publik yang liar dan dapat mengganggu ya dalam hal ini kesehatan bahkan nyawa dari masyarakat. Nah, untuk itu dalam sisi peneliti dan dalam sisi daripada publik kita harus mengembangkan yang disebut dengan nama perangai ilmiah supaya hal ini tidak terjadi lagi ya. Jadi apapun yang disampaikan peneliti itu harusnya diragukan oleh penelitinya sendiri gitu. Bahkan keraguan ya akan keraguan itu harus diragukan gitu. Jadi saling ragu gitu. Publik juga begitu. Kalau ada informasi apapun itu harus ragu. Jadi sifat ragu ya ini kita sebut dengan nama skeptis ya. Skeptis. Nanti saya bahas di belakang. Kenapa ini penting? Karena ini membantu kita untuk memfilter informasi ya, memfilter informasi. Sebagai contoh, ketika kita sudah punya kepercayaan ya atau prior belief, kepercayaan lama, jadi kita sudah yakin akan sesuatu, lalu kita punya data baru yang sesuai dengan kepercayaan kita yang lama, ya, maka kita akan membentuk kepercayaan baru yang lebih kuat dan mendukung kepercayaan lama ini. Nah, masalahnya sekarang kita punya media seperti Twitter, Facebook, Google dan lain-lain yang punya algoritma yang mensuplai kita informasi-informasi yang sesuai dengan yang sering kita cari. Jadi kalau kita sering membaca berita tentang misalnya bumi datar, maka nanti yang muncul ke kita data-data baru itu tentang bumi datar, sehingga kita merasa ada confirmation bias, gitu. Padahal data yang disuplai itu sudah difilter untuk supaya lebih meyakinkan apa yang sering kita cari atau kepercayaan kita, gitu. Jadi ini sangat berbahaya.
akan ada merasa bahwa semua universe setuju dengan kita. Padahal tadi sudah new data ini hanya sebagian yang sesuai dengan tingkah laku kita secara digital. Gitu. Nah, ini sangat berbahaya. Tapi kalau kita punya prior belief yang lemah, nah ini tadi selalu ragu. Jadi kita punya belief atau punya kepercayaan akan sesuatu, tapi itu selalu diragukan oleh kita sendiri. Maka ketika kita punya data baru, ya, maka kita bisa memodifikasi kepercayaan kita yang lama. Itu salah satu contoh perangai ilmiah. Punya sesuatu yang diyakini, namun jika ada data yang baru dan kita yakin data itu benar dan objektif, kita mau mengubah ya kepercayaan kita yang lama itu. Nah, jadi kita tadi sudah saya katakan harus ragu bahkan atas keraguan kita. Gitu. Jangan-jangan kita benar gitu maksudnya, ya. Tapi kita harus ragu akan segala sesuatu. Ini kita sebut dengan nama skeptis, ya. Dengan mengembangkan sikap skeptis, peneliti biasanya menjadi peneliti yang baik. Skeptis beda dengan nyinyir, ya. Jadi ada orang selalu mengatakan kalau semua dipertanyakan, apakah kamu iri atau hanya cuma mau nyinyir? Tidak. Justru pengetahuan yang baik atau ilmu pengetahuan yang baik itu dibangun atas skeptism yang tinggi, ya. Karena tujuannya bukan untuk mematahkan pendapat yang disampaikan atau data baru disampaikan, tapi tujuannya untuk mengecek apakah benar. Bahkan seperti saya katakan, penelitinya sendiri harusnya skeptis terhadap hasil temuannya. Harusnya justru. Nah, kesalahan-kesalahan yang terjadi tadi ini juga ada karena ada kesesatan dalam bernalar, ya, ada kesesatan dalam bernalar. Makanya tadi ada pertimbangan kata-kata, ada pertimbangan bagaimana menyampaikan. Saya ambil contoh beberapa karena banyak sekali kesesatan dalam bernalar yang saya rasa cocok untuk disampaikan. Yang pertama adalah ekivoka. Anggapan bahwa kata-kata selalu dipakai dalam pengertian yang sama. Contoh dalam kasus ini adalah bukan hanya kalung anti corona ya, tapi kalimat bahwa kami telah menemukan obat. Nah, obat dalam definisi tadi Badan POM atau dalam definisi medis itu berbeda dengan kata-kata obat yang dipakai oleh masyarakat. Ketika masyarakat ngambil daun di jalan lalu dikunyah oleh pasien atau keluarganya yang sakit, dia bilang dia sedang memberi obat. Nah, sehingga gunakanlah definisi yang baik dan terangkan definisi itu gitu ketika berkomunikasi. Jadi ketika pejabat atau pimpinan yang non peneliti atau non saintis mengatakan kata obat, itu harusnya beliau tahu dulu arti kata obat yang akan sampai di masyarakat ini akan memiliki kemungkinan kesesatan ya dalam bernalar bagi masyarakat. Karena kata-kata ini memiliki dua arti. Obat yang betul menurut definisi yang harus ada lewat uji klinis dan lain-lain, atau obat yang seperti dimengerti bahwa ini untuk pengobatan gitu sehari-hari. Ya, jadi terangkan definisi yang digunakan. Lalu yang kedua, ada kesesatan yang disebut dengan amfibolik. Ya, karena kalimat yang digunakan sulit dipahami. Misal, dijual segera kursi tinggi untuk bayi dengan kaki patah. Jadi yang kakinya patah itu kursinya atau bayinya. Kursi tinggi untuk bayi dengan kaki patah. Atau kursi tinggi untuk bayi dengan kaki patah. Jadi yang patah siapa? Nah ini sering dalam konferensi pers yang tadi komunikasinya kurang baik, kalimat-kalimat ini bisa disalahartikan ya oleh pendengar. Jadi kita harus buat kalimat dengan susunan yang baik. Yang ketiga, komposisi. Pemakaian kata secara distributif dan kolektif secara bersamaan. Misalkan seperti ini, ya, sebuah sekolah, berarti kan kolektif ya, terdiri atas, nah berarti mulai distributif. Tempat belajar, laboratorium, dan sebuah ruangan untuk berolahraga yang semuanya kembali dikolektifkan luasnya 800 meter persegi. 800 meter persegi itu total semuanya, ya, coba kalau dibaca, total semuanya, ataukah setiap ruangan itu 800 meter persegi. Ini yang disebut dengan nama kesesatan dalam bernalar. Ketika kita membaca kalimat seperti ini. Lagi-lagi, buatlah kalimat dengan susunan yang baik. Yang keempat, ini mirip dengan tadi yang sudah kita terangkan, amfiboli, ya, penekanan. Tapi ini lebih ke intonasi. Jadi intonasi menyebabkan perbedaan arti. Maka ketika melakukan konferensi pers atau pernyataan di publik harus hati-hati. Contoh, ayam makan belalang mati. Ayamnya yang mati berarti kan? Atau ayam makan, belalang mati. Jadi ayam makan, belalang yang mati. Gitu. Dan kemungkinan yang lain. Jadi intonasi menyebabkan
perbedaan arti. Jadi harus gunakan juga intonasi yang baik dan susun kalimat dengan baik supaya kalaupun intonasinya berubah, pengertiannya sama. Lalu yang kelima, ini bukan soal tentang semantik lagi, tapi tentang materinya, ya, material. Ini disebut aksidensia, bahwa aturan umum pasti berlaku khusus, ya, pada semua keadaan. Jadi misalnya sebagai contoh, demokrasi itu kan ingin kita mengutamakan kepentingan umum itu diperdebatkan secara luas. Namun kalau soal keamanan nggak mungkin diperdebatkan secara luas, karena dalam hal keamanan itu kan ada rahasia. Jadi kita nggak bisa terbuka atau diputuskan dengan suara terbanyak. Jadi kasus umum bahwa demokrasi itu semua harus dibicarakan, tapi tidak berlaku untuk misalnya keamanan. Atau misalnya mahasiswa ngomong, karena semua orang adalah sama dan semua manusia sama, kita harus sama hak, sama segala macam, maka nggak boleh ada beda huruf mutu dong, supaya adil. Semua mahasiswa harusnya dapat A. Nah itu kan juga sesatan dalam nalar yang disebut aksidensia. Nah ini perlu berpikir secara kontekstual dan keluasan bahasan. Nah, yang terjadi pada kasus kalung anti corona ini ya, kebalikan dari aksidensia. Jadi kata-kata bahwa senyawa ini selama 15 menit virus mati 40% misalnya, saya lupa berapa persennya, dan kalau 30 menit bisa hingga 80%, ini kan kejadian khusus in vitro, ya, kejadian khusus in vitro. Tapi ingin diberlakukan seolah-olah dari kalimat yang tidak lengkap, ya, itu untuk umum. Artinya di saluran nafas juga begitu. Padahal di saluran pernapasan belum ada datanya dan tidak serta-merta seperti ini. Jadi data in vitro yang zat aktifnya itu dikasih ke virusnya langsung, ini diekstrapolasi berlaku umum dengan virus jenis lain yang ada di saluran nafas, dengan keadaan di saluran nafas yang berbeda, kemungkinan interaksi yang berbeda, dan lain-lain. Jadi ini artinya kesesatan dalam bernalar juga, ya, aksidensia disebutnya ini. Lalu ad hominem, ya, ad hominem itu artinya kita memakai nama besar atau nama buruk seseorang untuk menjelaskan suatu fakta ilmiah, ya. Misalnya kalau Einstein masak pasti enak, padahal Einstein nama besarnya kan dalam fisika bukan dalam masak. Atau orang sering kawin cerai, dalam pengadilan kesaksiannya nggak perlu dipercaya. Nah itu salah, ya, karena yang penting itu adalah fakta yang disampaikan. Ini namanya ad hominem. Sering-sering juga gitu. Kamu masih muda, tahu apa sih? Nah, jadi yang dilihat harusnya isi yang disampaikan, bukan soal muda atau tuanya. Ada juga ketakutan. Orang menganggap sesuatu benar hanya karena dia takut. Itu namanya ad baculum. Ya? Saya mau kasih contoh yang misalnya seperti sudah dilihat bahwa kalau ada staf dari suatu kementerian atau apa yang tidak setuju sesuatu, maka bisa dipindah atau anggarannya dipotong gitu. Jadi ada ketakutan itu, ya, untuk tidak setuju terhadap sesuatu sehingga sesat dalam benaran menjadi setuju gitu, atau kebalikannya. Jadi disebut dengan nama ad baculum. Dan yang terakhir contoh terakhir, sebetulnya masih banyak lagi contoh lain yang disebut dengan nama ad ignorantiam, penolakan. Penolakan karena misalkan pernyataannya tidak bisa dibuktikan, maka pernyataan itu tidak benar gitu ya. Atau kebalikannya, pernyataan yang bukan yang sedang diuji tidak bisa dibuktikan, maka pasti pernyataannya benar. Sebagai contoh gampang ya, kalau ada mahasiswa ditanya sudah mengerti belum gitu ya. Nah, mahasiswanya kan diam. Nah, kesesatan benar adalah menganggap diam itu artinya ngerti. Karena bisa jadi diam itu artinya dia malu bertanya atau yang lain. Jadi ketiadaan bukti bukan berarti menyatakan kebenaran, atau adanya bukti bukan menyatakan tiadanya kebenaran. Jadi contoh yang lain adalah UFO. Misalnya ya, UFO tidak ada ya, karena tidak ada yang berhasil membuktikan keberadaannya. Atau kebalikannya, UFO itu ada karena tidak ada yang berhasil membuktikan ketidakberadaannya. Nah inilah disebut dengan nama ad ignorantiam. Jadi dalam eksperimen ini harus dipahami oleh para peneliti, ketidakberadaan bukti atau bukti dari ketidakberadaan itu juga bukan merupakan sesuatu yang bisa kita tidak pertimbangkan ya dalam mengambil analisa. Nah, itulah presentasi saya hari ini ya, semoga dapat bermanfaat. Saya bisa dihubungi dengan email atau WhatsApp ya di nomor di atas. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan ya.
Dan jika ada yang salah, silakan untuk dikoreksi, karena seperti biasa tadi dalam dunia sains, diskusi pemikiran atau koreksi pemikiran itu biasa ya. Yang penting adalah tidak melibatkan tadi hal-hal yang tidak terkait dengan sains seperti emosi ya dan lain-lain. Jadi kita membahas secara saintifik semuanya, dan exercise pemikiran sangat kami nantikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih sekali Mas Berry. Ini 1 jam lebih sedikit ya, jadi menarik sekali paparannya ya, dan sangat lengkap ya, mulai dari proses saintifiknya sampai kesesatan bernalar yang terkait sama komunikasi sainsnya disampaikan sebenarnya. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan bisa menulis di chat. Saya lihat sudah ada 1 dulu ya pertanyaan ya kali ya. Saya baca dulu ya Mas Berry ya. Okay. Mungkin saya Zainuddin Anur dari Jambi ya, Biologi Universitas Jambi. Jadi terkait korelasi antara uji klinis baik secara in vitro, in vivo dan in silico tersebut, apakah uji klinis di tiap tahapannya memiliki perbedaan hasil yang ditunjukkan? Karena seperti jabaran di slide tadi, bahwasanya ada kecocokan protein terhadap bahan aktif dari setiap tumbuhan yang diujikan tadi, dan juga apakah alangkah lebih baiknya jika memang kita ingin mengembangkan suatu produk yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, lebih harus memahami perbedaan geografis tumbuhan tersebut sehingga hasil yang diperlihatkan bisa lebih maksimal, tidak hanya pada beberapa spesies saja. Terima kasih. Itu pertanyaannya, Mas. Semoga saya mendapat pertanyaan itu dengan baik ya maksudnya. Jadi kalau uji klinis kita tidak ada lagi uji in vitro atau uji in silico. Kalau uji klinis itu sudah di in vivo semua. In vivo semua dengan menggunakan manusia ya. Jadi in vitro dan in siliconya itu justru sebelumnya di tahap awal yang discovery dan pengembangan, lalu praklinis, baru klinis. Jadi klinis itu in vivo semua. Dan pada setiap tahap itu ada laporannya, ya harus dilaporkan, bahkan bisa dipublikasi ya laporan tersebut untuk melihat apakah bisa dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Kebanyakan uji klinis itu gagal di tahap kedua biasanya, di tahap kedua ya. Karena kan tadi kalau ingat tahap 1 itu dicoba di pasien sehat ya untuk uji toksisitas. Nah, ketika diuji ke pasien, banyak yang efikasinya atau keefektifannya mengobati penyakit itu justru tidak terbukti, sehingga gagal di fase kedua. Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua mengenai obat herbal ini, pengembangannya itu tadi masalah lokasi geografis sangat betul sekali. Jadi jahe, tadi seperti saya katakan, jahe atau kunyit dari lokasi Sumatera itu beda bahan aktifnya dengan yang ada di Jawa misalnya. Karena beda beda interaksi mikroorganisme misalnya di akar. Kita sekarang tahu bahwa bahan aktif yang ada di tumbuhan itu dipengaruhi juga oleh mikroorganisme yang ada di tanah. Makanya kalau kita punya pohon jambu yang enak di rumah nenek kita ambil pohon jambunya dan kita tanam di rumah kita, itu rasa buahnya nggak akan sama dengan rasa buah di tempat nenek kadang-kadang, karena mikrobanya berbeda, suhu dan lain-lain. Jadi makanya tadi ada yang namanya obat herbal terstandar, itu sangat mempertimbangkan lokasi. Bahkan penemuan-penemuan terbaru sekarang tentang obat herbal, itu lokasi GPS-nya harus ditandai, ya, ditemukan di mana tanaman itu, gitu. Karena itu sangat penting sekali menentukan kandungan daripada bahan itu. Oke, saya pikir jelas ya ini ya. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan lagi boleh di chat, tapi sebelum ada pertanyaan lagi, mungkin saya yang akan sedikit mengeksplor tadi ya dari Mas Berry ya. Ini menarik sebenarnya karena Mas Berry menyampaikan dengan sangat lengkap ya, dan yang mungkin perlu pertanyaannya sebenarnya fenomena ini sebenarnya bukan hanya sekali ya, fenomena klaim mengenai kalung ini ya. Sebelumnya kita juga mendengar klaim mengenai obat ya waktu itu dari teman-teman dari UNER misalnya dan seterusnya. Nah, lepas dari ini juga sebenarnya kan hoax ataupun mislead informasi terkait sama kesehatan ini sebenarnya salah satu hoax yang cukup mungkin salah satu yang terbanyak bahkan di Indonesia ya. Sebelum pandemi juga terjadi seperti itu ya, overclaim, terus misalnya di sosial media itu seringkali beredar resep ini bisa obat ini dan seterusnya ini, dan ini dipercaya cukup luas ya di masyarakat kita. Nah, sebenarnya kalau dari sisi itu kaitannya tadi dengan budaya berpikir
ilmiah ya istilahnya seperti itu sebenarnya apa yang terjadi dengan masyarakat kita ya Mas Berry ya? Ya, Kenapa? jadi Karena banyak sekali yang percaya, bukan hanya masyarakat awam ya, bahkan mungkin kalangan yang berpendidikan tinggi sekalipun itu bisa overclaim dan sebaliknya percaya terhadap overclaim. Jadi apa yang menyebabkan itu sebenarnya? Ya, jadi tingkat literasi itu tidak berkorelasi dengan percaya atau tidak dengan informasi yang tidak benar, gitu ya. Jadi banyak bahkan negara yang literasinya cukup tinggi seperti misalnya contoh di Amerika yang sekarang kita lihat justru banyak juga yang terpengaruh apakah informasi itu bertentangan dengan Republik atau Demokrat gitu. Jadi ada banyak sekali masalah di situ bukan terkait literasinya. Jadi kalau meningkatkan hanya literasi tidak cukup. Yang kita perlukan tadi perangai ilmiah, ya. Nah, perangai ilmiah ini dibangun harusnya sejak dini, sejak pendidikan SD atau TK. Ketika ada anak kecil tanya, ya, jangan kita bilang jangan nanya-nanya, cerewet kamu gitu. Padahal itu penting bagi dia. Misalnya gurunya terangkan ini air kalau dibekukan, ya seperti ini nanti jadinya. Terus anaknya nanya, kok bisa begitu? Kenapa nggak begini? Kamu nggak usah banyak nanya, nanti aja gitu misalnya. Nah itu kan membunuh ya perangai ilmiah. Justru harusnya ini yang dibangkitkan dan yang harus kita tanamkan terus ke generasi kita sejak dini dalam pendidikan adalah selalu meragukan sesuatu, ya. Meragukan sesuatu walaupun itu scientific. Karena tadi sains itu terus berkembang dan bisa salah. Tapi yang penting selama dia belum dibantah, kita bisa menggunakan dia sebagai landasan. Nah, keraguan-raguan ini harus dipupuk sejak dini lewat pendidikan. Jadi kita harus lewat pendidikan, tapi bukan untuk kontennya. Ya, kalau untuk kontennya itu nggak akan berpengaruh terhadap tadi kepercayaan. Tapi karakter dari perangai ilmiahnya itu yang harus kita bangun gitu. Itu kalau menurut saya yang utama. Karena apa? Ketika kita sudah sangat percaya terhadap sesuatu, maka informasi baru yang bertentangan itu nggak akan masuk ke otak kita karena sudah difilter oleh misalnya contoh amigdala, ya. Amigdala ini adalah yang mengatur tentang takut atau fear. Semua informasi yang bertentangan dengan kepercayaan kita yang sudah kuat itu difilter oleh amigdala supaya nggak masuk. Sehingga apa? Makin hari kita makin confirmation bias, makin yakin bahwa yang kita percaya itu benar gitu. Nah itu yang bisa kita bahas dalam sesi lain, tapi ini memang sangat menarik ya bahwa kepercayaan yang sangat tinggi itu menghalangi informasi baru yang benar. Oke, menarik sekali. Ini nyambung sebenarnya. Ada pertanyaan yang masuk terkait sama tadi ya, bagaimana mengedukasi masyarakat ini. Ini pertanyaan dari Mbak Dona Susana ya. Jadi bagaimana mengedukasi masyarakat agar memahami klaim pemerintah atau menteri yang sangat berlebihan tersebut gitu. Nah, ya, ini mungkin terkait sama tadi yang dijelaskan. Ya, kalau sekarang kita nggak bisa punya solusi lain selain kita sosialisasi bahwa ada perbedaan atau kita perbanyak pendidikan lewat media massa ya terkait hal ini. Jadi karena kita sudah seperti sekarang ini kita sudah dewasa dan lain-lain. Ini akan sangat sulit ya kecuali memiliki kemauan untuk berubah. Yang kita bisa harapkan adalah kita mengubah generasi kita. Jadi kalau kita mau, kita bisa mulai justru dari pendidikan usia dini untuk membangun karakter tadi perangai ilmiah itu ya, sejak usia dini. Jadi kurikulum dan cara penyampaian materi di sekolah harus dirombak. Ya. Justru yang membuat anak-anak banyak bertanya, banyak meragukan. Gitu. Jadi guru tuh nggak harus benar. Saya kalau masuk kelas, ya kalau di sini ada yang dengar mungkin mantan mahasiswa saya di tingkat 1 di IPB, saya selalu katakan ragukan semua yang saya ucapkan. Jadi ketika saya pertama masuk kelas, saya langsung ragukan semua yang saya ucapkan karena semua belum tentu benar. Jadi ragukan. Apapun yang saya omongin sampai 1 semester ini selesai, ragukan. Kecuali saat ujian. Karena kalau ujian, jawabannya harus sesuai yang saya sampaikan. Tapi bisa jadi yang saya sampaikan itu nanti salah. Dulu ya, yang namanya protozoa itu hewan. Semua sedunia taunya yang namanya amoeba, salah satu golongan protozoa itu hewan. Hewan. Kita jawab aja hewan kalau ujian. Tapi ternyata sekarang protozoa itu bukan hewan, tapi dia adalah protista, golongan lain selain hewan.
gitu. Dulu kita percaya fungi itu tumbuhan, ya. Ternyata sekarang fungi itu bukan tumbuhan, gitu, tapi makhluk hidup yang lain, gitu. Jadi makanya saya bilang kalau saya kasih kuliah itu ragukan karena bisa jadi salah, gitu. Nah itu yang kita perlu coba dari sekarang kurikulum. Nah kalau kita yang sudah seperti ini, kita memang harus banyak sosialisasi kuliah dan maksudnya kuliah itu bukan kuliah resmi ya, tapi artinya mendengarkan penjelasan dari para ahli bagaimana caranya meningkatkan perangai ilmiah. Ini yang sedang kami dorong salah satunya sekarang. Oke, menarik sekali. Ini mungkin sedikit nyambung dengan ini ya, fenomena bagaimana sebenarnya karena kaitannya dengan nalar berpikir dan nalar ilmiah ya di kalangan masyarakat. Ini kaitannya juga sebenarnya bagaimana sebenarnya peran ini ya, peran ilmu pengetahuan dan peran saintis sebenarnya dalam menghadapi situasi yang seperti ini ya. Karena kita sering dapat kritik juga ya bahwa ternyata sains dan saintis di Indonesia dalam konteks menghadapi pandemi ini sepertinya kok kalah gaungnya dibandingkan kebijakan otoritas yang seringkali dianggap kalau nggak anti sains malah justru overclaim yang sebenarnya bukan sains tadi seperti Kalung dan sebenarnya apa yang terjadi sebenarnya Pak Mas Berry? Mungkin ini menarik untuk dielaborasi. Jadi bagaimana peneliti yang karakter yang peneliti yang benar itu sebetulnya dia berada di jalan yang sunyi ya. Jadi dia memang kerjanya mikir, coba cari sesuatu, menemukan sesuatu gitu ya. Maka tadi saya katakan apa-apa harusnya dibuat sistemik, misalnya ada yang mengkomunikasikan hasilnya supaya tidak salah gitu ya. Itu memang nature peneliti. Cuman nampaknya kita perlu memang saintis yang juga bergelut dengan kebijakan gitu ya. Jadi yang mengerti tentang kebijakan. Ini tidak banyak di Indonesia karena ini memerlukan bakat ya, harus diasah gitu juga skill-nya. Jadi selain bakat juga ada skill yang harus dipelajari supaya apa, menjadi bridge antara saintis dengan policy maker gitu. Karena apa yang kita pakai bahasa sains di kita itu kalau kita bahasakan ke policy maker nggak nyambung. Kebalikannya kita dengar orang dari policy maker ngomong nggak nyambung juga karena menggunakan bahasa yang berbeda. Nah, saintis yang bisa menjadi bergelut ya di dalam kebijakan ini bisa menjadi jembatan karena dia memiliki kemampuan sainsnya, dia mampu mengkomunikasikan dengan policy maker. Nah, kita memang belum melihat sains menjadi arus utama di dalam pengambilan kebijakan di Indonesia. Kalau sudah menjadi arus utama, kita nggak akan punya pembahasan yang sangat banyak tentang ini. Bahkan di berbagai event selalu dikatakan bahwa ayo berbasis data, atau gunakan sains. Itu kan artinya berarti belum menjadi arus utama. Saya tidak mengatakan tidak ada kebijakan berdasarkan sains. Bukan. Belum arus utama. Nah, ini yang harus kita jadikan pedoman supaya para pengambil kebijakan menggunakan sains ya dalam mengambil kebijakan atau menggunakan data dalam mengambil kebijakan. Namun menurut para policy maker memang bukan hanya sains alat yang bisa digunakan dalam mengambil kebijakan, tapi ada pertimbangan-pertimbangan lain ya. Jadi oleh sebab itu kita harus kompromikan antara yang saintifik dengan pertimbangan lain tersebut. Namun yang sangat terkontrol pertimbangan itu pasti pertimbangan sains yang terkontrol, walaupun bisa salah. Tapi yang terkontrol kalau saintifiknya bagus itu akan bisa menjadi pedoman yang bisa dipercaya gitu. Dibanding yang lain ya, Oke, terima kasih sekali Mas Berry. Ini ada banyak sekali pertanyaan, saya baca juga beberapa di antaranya ya. Ini pertanyaan dari Mbak Nur Rahmawati. Jadi kalau memang baru tahap penemuan, apakah sudah layak untuk diproduksi secara besar-besaran, misalnya dalam kasus kalung eukaliptus tadi gitu ya? Karena tadi Pak Menteri juga menyatakan dalam waktu dekat akan diproduksi misalnya. Nah, itu gimana Mas Berry? Ya, nggak masalah. Jadi kalung itu diproduksi mau berapa juta lalu dijual atau dibagi-bagikan gratis, dapat izin POM nggak masalah karena dia jamu. Selama klaimnya jamu, ya itu tidak ada masalah, pasti diberi izin dan sah untuk dijual. Tapi yang menjadi masalah itu kan di dalam kemasannya ada kata-kata anti corona. Kata-kata anti corona itu tidak salah karena memang tadi seperti saya bahas dia bisa membunuh virus corona di in vitro, tapi tidak menyatakan hal sebenarnya gitu. Dan
dimaknai bisa ganda tadi ekivoka, ya. Corona yang dimaksud adalah corona model di lab mereka, bukan corona SARS-CoV-2. Padahal masyarakat yang baca bisa jadi menganggap itu corona itu maksudnya virus SARS-CoV-2 gitu. Jadi kalau soal produksi nggak ada masalah, izin nggak ada masalah, cuman mungkin kata-kata anti coronanya itu yang mesti diubah ya di kalung itu supaya tidak menimbulkan kesesatan bernalar di masyarakat. Nah, sebenarnya kalau ternyata itu tidak diubah, bagaimana? Ya, karena ini kan karena bisa tadi, jadi overclaim tadi ya. Dan apa ya, bahayanya sebenarnya bagi publik? Kesalahan itu dua pihak, ya dua pihak. Jadi kalau Kementan tidak mau mengubah kata-kata kalung anti coronanya, berarti masyarakatnya harus lebih pintar bernalar. Ini corona yang mana gitu. Jadi sebenarnya ini kan pihak mana yang mau ngalah gitu ya. Kalau Kementan nggak mau ngalah kan berarti meminta masyarakatnya tidak sesat gitu untuk bernalar bahwa ini corona, bener loh, memang corona gitu. Tapi kamu harus ngerti bukan corona yang SARS-CoV-2 loh gitu. Karena belum ada buktinya. Nah, harusnya yang mengalah bukan masyarakat. Karena masyarakat itu kan banyak sekali dan berbeda-beda literasinya dan tadi kepercayaannya. Ya yang mengalah yang pihak yang dapat mengubah ya. Jadi harusnya jangan disebut kalung anti corona lagi walaupun kata-kata itu betul ya, tapi diubah menjadi apa misalnya yang lain bukan anti corona. Mas Berry, mau satu lagi, mungkin nyambung pertanyaan ini ya. Ketika kemudian satu jamu misalnya, jamu ini kan definisinya kan sebenarnya sesuatu yang memang sudah dipakai secara tradisional oleh satu komunitas kan, diuji oleh waktu oleh komunitas. Dan itu kan juga termasuk cara memberikannya kan. Misalnya kalau yang sebelumnya jamu diminum, kemudian diubah menjadi jamu inhaler misalnya, itu kan butuh uji juga kan, uji yang berbeda. Apakah kemudian dampaknya akan berbeda? Nah ini saya belum pernah melihat sebelumnya ada jamu yang dijadikan kalung dan dihirup, yang artinya itu sudah terbukti oleh komunitas. Ya, nah, ini betul itu gimana sekali. Sebenarnya? Saya tidak sampaikan karena itu akan memperumit presentasi saya ya. Jadi seperti yang dulu DPR import dari Cina, ya, itu kan sebetulnya terbukti secara turun-temurun di Cina. Jadi artinya apa yang diresepkan atau diformulakan di Cina itu harus dikopi persis ketika di Indonesia. Namun kenyataannya komposisinya herbal-herbalnya itu ada yang dari Indonesia. Nah itu tidak sama dengan jamu yang di Cina berarti karena tadi berubah seperti kata Mas Arif. Sama halnya dengan eukaliptus ini. Kalau secara turun-temurun sebetulnya tidak ada yang dihirup, berarti itu sebetulnya definisi jamu baru gitu ya. Bukan jamu yang sebenarnya begitu. Karena kalau jamu tadi harus ada pengalaman sebelumnya secara turun-temurun. Kita belum tahu ya, mungkin kita yang kurang update apakah ada yang dihirup dalam bentuk kalung. Tapi kalau daunnya dicium memang ada ya. Masyarakat kita ada yang punya kearifan lokal itu daunnya diremas-remas gitu ya. Lalu dicium gitu untuk nafas itu ada. Namun tadi itu harus hati-hati tadi. Perbedaan-perbedaan itu ya akan menyebabkan dia gagal untuk memenuhi Halo, Mas Berry? Halo? Sepertinya terputus. Tampaknya koneksi Mas Berry ya. Oke. Iya, kita tunggu sebentar ya Mas ya. Oke, ya. Ini masih cukup banyak pertanyaan dan saya pikir pertanyaannya menarik-menarik. Cuman waktunya kita juga dibatasi sampai ini ya, 17.30 ya, masih beberapa menit lagi. Betul. Gimana? Apakah mau kalau memang dari Mas Berry-nya mau lanjut, dilanjut aja Mas. Oh oke. Mas Berry-nya segera tak hubungin ini. Iya, kayaknya ada masalah beliau dengan. Oh sudah masuk lagi. Halo Mas Berry. Mas Berry masih di mute, mohon di unmute teman-teman. Oke. Ya, halo. Selamat datang lagi Mas Berry. Kayaknya ada masalah ya, dengan nampaknya koneksi ya, betul. Mas Berry, jadi tadi sampai mana yang kedengarannya?
Tadi terputus ya sedikit ya terkait sama tadi perubahan cara memberikan itu kan mempengaruhi juga ya mengenai benar nggak sih sebenarnya ini jamu kan memiliki presiden sudah dipakai terbukti di komunitas dalam waktu yang lama dan itu kan juga mengenai cara memberikannya itu kan juga menentukan. Nah sebelumnya diminum kemudian dihirup atau sebaliknya yang sebelumnya dihirup jadi diminum itu kan ketika kemudian itu diubah kan tidak lagi menjadi jamu gitu, dalam tanda petik yang sudah teruji oleh komunitas. Nah, bagaimana itu? Apakah ini bahkan jamu pun bisa dipertanyakan gitu karena sebelumnya kita belum pernah melihat seperti ini misalnya. Ya, jadi seperti yang kasus yang di Cina itu ya, jamu yang terbukti untuk coba dipakai dalam penanganan COVID, ketika dibawa ke Indonesia, itu kan kandungannya diubah, tanaman-tanamannya diambil dengan tanaman dari Indonesia. Nah itu sudah sebetulnya udah nggak bisa jamu lagi. Ya. Dalam pembahasan tadi saya tidak katakan ini karena bisa memperumit presentasi ya. Jadi misalnya kayak eukaliptus tadi yang sebagai kalung hisap itu apakah ada sebelumnya di Indonesia yang seperti itu sehingga klaimnya bisa jamu seperti kata Mas Arief tadi karena harus ada preseden kan gitu. Jadi ya ini memang tidak sesimpel itu juga mengklaim jamu. Tapi kalau masyarakat memakai ada kearifan lokal yang kita harus cek, memang memakai eukaliptus lalu dihirup begitu. Nah, kemasan sebagai kalungnya nggak masalah karena tetap itu berarti kan dihirup sebagai aromaterapi melalui jalur itu. Gitu. Nah, itu yang perlu dicek apakah memang sudah ada kearifan lokal itu sebelumnya. Ya, terima kasih Mas Berry. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi. Tadi waktu Mas Berry tidak ada, sempat diskusi sama panitia. Sebenarnya waktu kita hanya sampai jam 5:30, tapi kita tawarkan ke Mas Berry, apakah masih punya waktu untuk menjawab pertanyaan yang ada atau? Oh boleh, silakan. Masih boleh ya? Oke. Jadi, Jadi ini ada pertanyaan dari Mbak Nur Rahmawati ya, bagaimana mengembangkan obat herbal terstandar pada saat sumber dayanya berasal dari berbagai daerah. Ya, jadi kita harus ambil salah satu yang paling berpotensi ya dari misalnya kita pakai bahan jahe atau kunyit atau apa gitu ya yang lain yang dari satu lokasi geografis tertentu dan itu yang dibudidayakan di suatu tempat, satu lokasi gitu yang sama. Sehingga ketika kita membuat obat itu, maka itu semua sudah satu galur, satu lokasi dan satu perlakuan semua begitu. Tidak mengambil dari berbagai tempat seperti itu. Jadi itu salah satu langkahnya. Standarisasi itu. Oke. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi yang dari Ibu Eti Riani ya. Jadi penelitian yang saya lakukan justru malah sudah sampai ke uji in vivo, namun karena belum uji klinis, tidak terlalu berani untuk mengomersialkan. Namun ternyata di luar negeri malah sudah ramai, sebagai contoh teripang untuk afrodisiak ya. Sehingga ada yang mengatakan tidak perlu dilihat dampaknya ke manusia, karena akan didahului oleh pebisnis. Sementara dana untuk uji klinis tidak pernah kunjung datang. Apa yang harus dilakukan dengan kehati-hatian ini agar tidak mengganggu karena keburu dikomersialkan oleh orang lain? Iya. Mas Berry. Jadi ini senior saya ini Prof. Eti ya di IPB. Iya. Jadi memang uji klinis itu mahal ya, dan prosesnya tidak sembarangan dan saya tidak mengatakan bahwa itu tidak harus pakai pertimbangan-pertimbangan lain yang selain saintifik ya. Jadi itu sangat repot uji klinis. Makanya kalau saya ambil jalan tengah, Prof. Eti sebetulnya sudah tahu mungkin ini, bahwa ketika tahapan itu sudah dicapai, ya kita publikasikan, lalu kita komersialisasikan, nggak masalah. Tapi kita jaga klaimnya dan kita kasih guide ya bahwa ini tuh jamu, gitu misalnya. Jadi baru tahapannya jamu. Oh ini sudah obat herbal terstandar. Jadi kita bisa komersialkan dari awal. Ketika sebagai contoh jamu ya, karena saya tidak tahu tentang teripang nih Bu Eti, mohon maaf. Misalnya kayak kita tadi membahas yang eukaliptus, kan dari sekarang udah bisa dikomersialkan, disebarkan aja jamu itu lewat POM dikasih izin dan dijual, tapi jamu gitu, jangan bilang itu obat gitu. Lalu kita tetap penelitian, mengusahakan, oh nanti naik lagi obat herbal terstandar,
naik lagi jadi fitofarmaka dan seterusnya gitu ya. Jadi yang komersialisasi bisa sejak awal, nggak ada masalah saya rasa. Ya, Saya nggak tahu tentang aprodisiak itu gimana perkembangannya, tapi nampaknya aprodisiak itu kan bukan obat ya. Aprodisiak ini saya nggak tahu, kecuali kalau ada yang punya gejala kurang baik ya dalam hubungan ya. Tapi lebih kebanyakan sebagai suplemen kan, penambah saja dari diet kita yang utama. Jadi nampaknya tidak ada masalah, tidak ada uji klinis gitu. Asal sudah ada uji toksisitas kan pada hewan coba. Ya, ini Prof. Eti sebenarnya sering komunikasi juga, cuman karena tidak ada gambar fotonya tadi saya lupa. Ternyata Prof. Eti dari IPB. Ya, mungkin sedikit sebelum saya baca pertanyaan tadi ya, mungkin pendengar ingin tahu juga, kan tadi kan kita sering menyinggung mengenai ada jamu, ada obat herbal, ada fitofarmaka dan seterusnya. Nah, mungkin Mas Berry sedikit memberikan penjelasan sebenarnya apa bedanya dan apa konsekuensinya ketika menjadi jamu, obat herbal dan fitofarmaka, karena mungkin masyarakat belum bisa membedakan kalau misalnya apa sih konsekuensinya ketika ini sesuatu menjadi jamu, lalu obat herbal dan kemudian fitofarmaka. Mungkin sedikit dikasih penjelasan sehingga orang bisa memposisikan ketika mendapat itu tuh dengan lebih benar gitu. Konsekuensinya kan ya ketika kita menyandarkan kesehatan kita itu berdasarkan kearifan lokal dan kita tidak tahu bagaimana bekerja tapi it works gitu berdasarkan pengalaman nenek moyang kita. Nah, ketika kita sudah dapat obat herbal terstandar, kita sudah yakin bahwa komponen yang kita dapat hari ini itu sama dengan komponen yang kita dapat kalau kita beli besok gitu. Karena kalau misalnya ada tukang jamu lewat, hari ini sama besok itu bisa jadi beda karena jahenya beda, belinya di mana atau kencurnya beda. Jadi kalau udah obat herbal standar, kita udah semakin yakin nih kalau itu kandungannya udah paling tidak sama setiap hari, setiap kita mau minum dan sudah ada uji toksisitas. Jadi kandungannya itu sudah tidak berbahaya bagi kita. Karena kalau jamu kita nggak yakin itu berbahaya atau tidak kalau keseringan diminum misalnya atau berlebihan minumnya gitu ya. Tapi kalau obat herbal standar, dia sudah ada tuh kandungannya harus segini dan berapa kali dikonsumsi sehari. Nah kalau sudah fitofarmaka, kita udah lebih yakin dapat mengkonsumsinya dengan bisa dibilang tenang sajalah gitu. Walaupun tentu masih ada surveillance ya terhadap keamanan, tapi keyakinan itu akan lebih tinggi karena kita udah tahu cara kerjanya gitu juga. Kalau nggak salah yang bisa diresepkan oleh dokter yang fitofarmaka ya, Mas Berry ya? Iya betul, yang sudah uji klinis ya fitofarmaka. Oke. Lanjut nih, ada beberapa pertanyaan lagi. Jadi, apakah efek sesungguhnya dari minyak kayu putih seperti di inhaler terhadap penyakit seperti flu dan coronavirus, apakah belum diuji sampai tahap klinis? Tadi sebenarnya udah dijawab ya. Yang kedua, menurut Pak Berry, bagaimanakah kemampuan para peneliti Indonesia dalam mengkomunikasikan hasil penelitian mereka? Apakah juga seperti di luar negeri, butuh bantuan pers, dan apakah sekarang sudah banyak wadah seperti komunitas-komunitas untuk membantu mengkomunikasikan hasil penelitian dengan baik ke publik? Ini pertanyaan dari Cindy Novianti. Itu Mas Berry. Iya, jadi mengenai tadi ya terkait kemampuan peneliti, sebenarnya sudah saya singgung tadi ya, tidak sama ya, dan kebanyakan memang tidak punya kemampuan komunikasi yang baik, gitu, karena tidak ada pelatihannya itu gimana mengkomunikasikan. Oleh sebab itu, di berbagai negara yang sudah maju, itu ada kantornya khusus. Ya. Staffnya itu memang belajar komunikasi dan mengkomunikasikan sains. Jadi, ini akan membantu sekali deliver atau penyampaian ke publik ya, supaya terkontrol dan pesan yang disampaikan sesuai dengan yang dimaksud. Gitu. Di Indonesia, bisa dikatakan memang belum ke arah situ ya. Kita masih mendengar konferensi pers itu penelitinya sendiri, kepala unitnya atau rektornya gitu. Padahal itu mereka belum tentu punya kemampuan itu. Gitu. Jadi bisa salah. Saya lupa pertanyaan pertama tadi terkait apa ya, Mas Arif? Yang terakhir malah jadi ingat. Sebenarnya tadi udah dijelasin juga. Jadi apakah efek sesungguhnya dari minyak kayu putih seperti inhaler terhadap penyakit seperti flu dan coronavirus ya? Apakah belum diuji sampai tahap klinis? Iya, belum ada uji klinisnya. Jadi kalau yang melegakan pernapasan, ya, membantu kenyamanan, antiinflamasi dan lainnya sudah ada publikasinya.
Tapi kalau yang terkait corona ini belum. Kalau di saluran pernapasan. Iya, oke. Pertanyaan berikutnya, menarik saintis yang bergelut dalam kebijakan. Pertanyaannya, apakah banyak saintis yang berminat dalam kebijakan yang ujung-ujungnya masuk ke politik? Gitu. Dari Ahmad Murtado. Iya, ini unik ya. Kalau saintis tidak terjun ke kebijakan, kebijakan akan tidak ada jembatan terhadap saintis ya. Namun ketika saintis sudah menginjakkan kakinya ke kebijakan, tentu akan ada tarikan ya untuk confirm gitu terhadap kebijakan. Jadi seperti Mas Arief pernah tulis kan apa ilmuwan yang waktu itu kalimatnya lupa saya jadi ilmuannya justru berubah menjadi politisi tadi gitu kan. Jadi kepanjangan tangan dari banyak politisi. Iya, jadi kepanjangan tangan dengan membenarkan walaupun secara saintifik tidak benar gitu. Nah, ini yang harus hati-hati memang. Tidak semua orang punya bakat tadi saya katakan seperti itu. Bisa dia tetap teguh sebagai saintis tapi dia juga terlibat atau aktif memberikan kebijakan. Di Indonesia jarang. Sangat jarang sekali. Kita butuh justru figur-figur seperti itu ya, saintis yang muncul di dalam dunia politik bukan untuk kepentingan politik tapi untuk memberikan advice science. Kita punya lembaga seperti itu sebetulnya ya yang dapat tugas untuk itu namun belum dimaksimalkan gitu. Nah, salah satu lembaga itu adalah Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia atau IP ya. Lalu di dalam IP itu ada ALMI, Akademi Ilmuwan Muda Indonesia. Nah, saya sekjen daripada Akademi Ilmuwan Muda Indonesia. Nah, makanya saya beruntung bisa terlibat dalam berbagai pembentukan kebijakan di pemerintahan ya selama ini, bahkan sebelum pandemi COVID, dalam berbagai banyak hal. Dan bisa memberi advice ke saintis dan ke policy maker gitu. Tapi orang-orang seperti kami di IP dan ALMI itu nggak banyak. Nah, itu malah menarik. Saya mungkin sedikit nyambung karena pengen tahu juga ya, kalau dibandingkan dengan negara lain ya, seperti di Amerika sebenarnya kan kebijakan yang anti-science oleh Donald Trump kan juga dikritik banyak orang. Tetapi di sana ada saintis seperti misalnya Fauci yang berani mengkritik langsung ketika kebijakan dari pemerintahnya itu dianggap anti-science. Misalnya waktu itu ketika Donald Trump pengen menggunakan disinfektan dan menyuntikkan disinfektan dan seterusnya. Ada Fauci yang berani, padahal dia juga bekerja untuk pemerintahan ya. Nah, di Indonesia kenapa ini jarang sekali muncul ya saintis yang memiliki kapasitas dan pengetahuan sains berani mengingatkan kebijakan yang dianggap keliru gitu berdasarkan perspektif sains dia. Apa yang membuat ini tidak terjadi, Mas Ferry? Iya, jadi satu kultur Indonesia ya tidak bisa membedakan exercise pemikiran atau perdebatan dalam hal ide atau pikiran, dia nggak bisa pisahkan dengan hubungan pribadi. Ya, jadi ketika seseorang menyerang pemikiran seseorang atau ide itu bukan berarti benci terhadap orang itu, tapi ini justru untuk meluruskan atau berdiskusi. Nah, ini yang membuat keengganan seseorang untuk secara terus terang mengatakan sesuatu karena apalagi zaman sekarang ya banyak buzzer kan. Kalau sudah kayak gitu udah habis ya, dan kita tidak punya energi melayani satu persatu dan meluruskan gitu. Setiap yang salah kaprah itu satu. Kultur kita memang kultur enggan ya, kultur enggan untuk berbeda pendapat. Nah, itu harus dipupuk sebetulnya. Berbeda pendapat nggak apa-apa, tapi asal jangan ke arah pribadi ad hominem misalnya. Lalu yang kedua yang kurang adalah media. Media itu kan media massa, maksudnya wahana untuk saintis muncul memberikan keterangan gitu ya. Sebelum pandemi ini kan lebih jarang ya, tapi pandemi ini memberikan sesuatu hal yang sangat positif bahwa sekarang wahana untuk itu tuh banyak, ada webinar, wartawan bertanya ya. Walaupun sebetulnya kita ingin sebetulnya negara itu punya juru bicara sains misalnya. Jadi ketika setiap hari day to day Pak Yuri ngomong, itu tuh yang tampil bersama Pak Yuri itu ada juru bicara sains yang menjelaskan segala hal yang terjadi pada hari itu atau kemarin, betul, tapi terkait sainsnya gitu. Ya, ini yang nggak ada ya. Yang ada institusi pemerintah itu rata-rata adanya humas, bukan sains komunikator ya. Di Indonesia kayaknya memang belum belum muncul sains komunikator. Nah, ini ada pertanyaan sedikit lagi, mungkin beberapa dua lagi ya. Jadi
Raisa, kalau memang kalung ini akan diproduksi, apakah efek dari penggunaan barang ini, apakah sebagai preventif atau kuratif, atau hanya memperkuat daya tahan tubuh? Itu Iya, pertanyaan. itu justru yang perlu uji klinis kan. Saya Sehingga belum bisa dijawab ya. Iya. Iya, nggak bisa dijawab. Karena kita Kecuali nggak mungkin tahu dianggap dia sebagai jimat ya kali. preventif atau bisa kuratif. Jadi sebagai apa tadi aksesoris kan kalau menurut penelitinya. Kalau kita cermati Bu Indi ngomongnya ini sebagai aksesoris saja dan aromaterapi. Ya. Iya. Nah, Kalau ini kita pinjam kalimatnya beliau. Ini yang menjadi penting, jadi sebenarnya masyarakat menangkapnya ini jadi perlu kita edukasi dengan baik ya. Apakah menganggap sebagai aksesoris atau sebagai tadi ya jimat mungkin atau apa. Oke, pertanyaan terakhir mungkin kayak ini. Kalau suku Sunda ada beberapa jahe-jahean yang dijadikan kalung kemudian dihisap. Sepertinya itu bisa diterima sebagai jamu. Ini informasi atau mungkin pertanyaan. Tapi silakan kalau Mas Ferry ada tanggapan. Iya, jadi lagi-lagi semua komponen masyarakat ya itu harus bekerja membantu penanganan COVID ini. Jadi segala upaya harus kita hargai, termasuk rekan-rekan di Kementan ya, Balitbang. Itu sangat kita harus hargai karena mereka berusaha mencari alternatif karena masalah COVID ini masalah besar, tidak mungkin diselesaikan oleh hanya 1-2 institusi. Namun yang kurang tadi adalah komunikasinya, ya, komunikasi sainsnya, dan juga adalah keterbukaan di dalam penyampaian tahapan-tahapan yang sudah dicapai. Dan setiap tahapan kalau dilakukan dengan baik dan informasi disampaikan sesuai dengan tahapan itu nggak ada masalah. Sebetulnya nggak akan timbul banyak hal yang harus diperhatikan begitu. Oke. Saya pikir waktunya juga udah hampir habis, tetapi saya ingin Mas Berry menutup ini dengan memberikan ini ya, apa itu, semacam kalimat penutup, tapi apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari beberapa kali kejadian sebenarnya untuk ke depan ya, overclaim dan juga sebaliknya ya, mungkin peran yang masih minim dari saintis dalam membuat kebijakan mengatasi pandemi ini di Indonesia. Jadi mungkin pesan Mas Berry kira-kira tutup sekali. Saya rasa kita semua harus introspeksi diri ya. Jadi peneliti dengan kejadian ini, kita sesama peneliti melihat bahwa ada kekurangan di peneliti, yaitu dalam hal mengkomunikasikan sains, baik kepada pimpinan maupun kepada masyarakat. Nah ini harus kita tingkatkan kemampuan ini. Kepada pejabat atau pimpinan, berarti introspeksi. Bahwa ketika peneliti menjelaskan, harus digali sebetulnya sudah sampai tahap mana. Apa yang saya harus bicarakan ke masyarakat? Pesan apa yang mau kita sampaikan gitu. Jadi pejabatnya juga harus introspeksi. Masyarakatnya juga harus introspeksi. Bahwa tidak semua informasi walaupun sudah publikasi bahkan, itu bisa jadi benar. Walaupun tadi sementara kita harus anggap benar kalau sudah publikasi. Tapi kalau cuma berita, konferensi pers, hanya liputan media massa, kita harus ragu. Ya, bukan berarti tidak benar. Keraguan itu hanya untuk kewaspadaan begitu ya. Dan kita harus tahu atau ingin punya keinginan atau upaya untuk ngecek gitu. Sebetulnya kan sekarang media itu dari tangan kita untuk ngecek itu semua. Jadi kita bisa belajar ya, beda dengan zaman dulu. Itu dengan masyarakat. Dan kepada para wartawan atau sains jurnalis juga kita introspeksi karena rekan-rekan harus meningkatkan misalnya check and recheck gitu ya. Ketika ada suatu klaim atau ada sesuatu berita, jangan langsung diberitakan. Kalau perlu cari the other side of the story gitu. Jadi misalnya ada penemuan ini, jangan langsung diberitakan walaupun cuma hanya tulisan pendek, tapi jangan dulu gitu. Tapi cek ahlinya siapa, compare, karena itu namanya telah sejawat. Ya, kita minta sejawatnya yang menilai. Gitu. Jadi kita banyak sekali hal yang perlu diperbaiki, tapi semua pihak dalam hal ini bisa meningkatkan kemampuan masing-masing sehingga sinergi nanti tercapai gitu. Oke, terima kasih sekali Mas Berry. Saya pikir teman-teman semua di sini boleh memberikan aplaus. Kita mendapat banyak sekali pengetahuan, mendapat kembali penyegaran berpikir, dan saya pikir pesan Mas Berry ini bahwa fenomena ini harus menjadi pelajaran ya bagi kita semua untuk lebih baik, dan semua pihak saya pikir punya PR ya untuk berperan di situ. Oke, dengan ini saya pikir diskusi atau kelas kita hari ini bisa kita akhiri 1 jam 45 menit ya, dan
cukup banyak pertanyaan dan peserta yang hadir juga masih konsisten cukup banyak, dan nanti ini hasilnya mohon izin Mas Berry akan diupload di YouTube biar jadi Ya, silakan. yang tidak hadir di sini juga bisa mendengarkan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host Mas Ikhwan dan kawan-kawan. Monggo, silakan. Terima kasih Mas Berry, Mas Arief. Teman-teman peserta kelas jangan lupa untuk mengisi formulir survei. Itu juga akan kami gunakan sebagai bahan evaluasi kami sekaligus identitas diri peserta kelas untuk dikirimi sertifikat. Jadi nanti setelah ini akan ada sertifikat yang dikirimkan ke email masing-masing. Begitu, kelas umum akan hadir lagi 2 minggu lagi. Segala informasinya bisa diikutin terus di Instagramnya @laporcovid, di websitenya laporcovid19.org, dan di semua media sosialnya. Terima kasih semuanya, sehat-sehat selalu. Kalau memang nanti akan ada pengen beli kalungnya, silakan dibeli, tapi jangan ekspektasi tinggi-tinggi juga. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.